Guys, berani lawan kelicikan barat, Presiden Jokowi dipilih jadi pemimpin Muslim paling berpengaruh di dunia. Agak-agaknya, Presiden Jokowi pengaruhnya ranking keberapa di dunia ini? Sama-sama kita semak info ini. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan semoga berada dalam keadaan dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. Nah guys, saya tertarik dengan satu klip video nih terkait dengan pengaruh Presiden Jokowi di peringkat dunia. Dan kalau saya lihat kepimpinan dan juga kelantangan Presiden Jokowi ketika di PBB sungguh luar biasa. Keberanian tidak dapat dinafikan ya tentang Presiden Jokowi. Dan hasil daripada pembangunan era Jokowi menjadikan negara Indonesia saat ini masuk dalam G20. Tahniah dan syabas. So, pada kali ini saya tertarik dengan satu tajuk ini, yaitu berani lawan kelicikan barat. Presiden Jokowi dipilih jadi pemimpin dunia, pemimpin Muslim ya. So, untuk kali ini saya tertarik dengan satu klip video ini bertajuk berani lawan kelicikan barat. Presiden Jokowi jadi pemimpin. So, untuk kali ini saya tertarik dengan satu klip video ini yang mana berani lawan kelicikan. So, untuk kali ini saya tertarik dengan satu klip video nih bertajuk berani lawan kelicikan barat. Presiden Jokowi dipilih jadi pemimpin Muslim paling berpengaruh di dunia. Ini luar biasa ya guys, pengaruh di peringkat dunia. Dan semestinya Jokowi memang layak ya, dan terbukti apabila berlaku krisis seperti konflik Ukraina-Rusia, Jokowi adalah salah seorang pemimpin yang berjaya menemui kedua-dua Presiden Zelensky dan juga Presiden Putin ya untuk misi kedamaian. So, ayo kita semak bagaimana dia punya informasi ini terkait dengan kepimpinan paling berpengaruh di dunia, yaitu Presiden Jokowi ya. Jadi ini video saya tengok di channel Kajian Online. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Kajian Online dengan memberi like, komen dan juga subscribe. Jadi ayo sama-sama kita semak apakah info di sebalik kepimpinan Presiden Jokowi yang paling berpengaruh di dunia ini guys, yaitu jadi pemimpin Muslim paling berpengaruh di dunia. Buktinya bagaimana? Sama-sama saya mau lihat apakah bukti-bukti Presiden Jokowi berpengaruh ya, jadi pemimpin Muslim paling berpengaruh di dunia ini. Jadi jangan kita berlama-lama lagi, sama-sama kita semak klip video nih. Jom. Presiden Joko Widodo menduduki posisi ke-13 dalam daftar 50 tokoh Muslim berpengaruh di dunia tahun 2023 versi The Royal Islamic Strategic Studies Center. Kedudukannya ke-13 ya di peringkat dunia. Jokowi bersanding dengan berbagai pimpinan negara Islam dan sejumlah ulama internasional. TRISC membuat daftar tersebut berdasarkan pengaruh sang tokoh terhadap perkembangan sangat Islam. Berpengaruh ya Presiden Jokowi ini. Adalah semua orang yang memiliki kekuatan, baik secara budaya, ideologi, keuangan, politik, atau lainnya, untuk membuat perubahan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Muslim atau dunia Muslim. Kata Iyalah. TRISC dalam buku The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslims 2023. Pada buku itu, TRISC mencantumkan profil singkat Jokowi. Jokowi disebut sebagai pemimpin negara yang menguasai 8 warisan dunia. Ia juga diperkenalkan sebagai pemimpin yang memiliki 78 juta pengikut atau followers di media sosial. 78 juta followers di media sosial ya guys. 78 juta. Kalau Indonesia dia hampir 270 juta jiwa. Sekarang mungkin sampai 300 juta jiwa. Jadi 78 juta bukan sedikit tuh guys, followers Presiden Jokowi nih. Wow, ini bercampur rasanya di peringkat seluruh dunia. Selain itu, TRISC juga menceritakan latar belakang Jokowi hingga menjadi Presiden Indonesia. Mereka pun menyebut Jokowi sebagai politikus bersih. Wow, politikus bersih ya? Karena menjadi politikus bersih, menghindari kasus korupsi dan nepotisme. Tidak ada korupsi. Politisi, tulis TRISC.
Mantap, mantap. Ini yang menjadi salah satu sosok yang saya kagumi sebenarnya antara pemimpin-pemimpin dunia yang saya kagumi. Salah satunya adalah Presiden Jokowi. Tengok saja dari segi rasuah ataupun tidak ada apa ini yang macam yalah rasuah begitu, tidak terlibat ya dengan kes-kes rasuah begitu. Jokowi konsisten masuk dalam 50 besar tokoh muslim dunia versi TRISC sejak 2014. Wow, 50 besar tokoh muslim paling berpengaruh. Wow, tapi kalau tadi itu yang peringkat 13 itu peringkat dunia ya, pemimpin berpengaruh. Yang ini tokoh muslim. Dia ke-50. Tertinggi yang pernah ia tempati adalah urutan ke-11 yang ia peroleh pada 2014. Oh, pernah ke apa? Urutan ke-11 ya. Tahun 2014. Sekarang 2022 ke-50. Wah. Dan 2015. Mantap urutan tahu. pertama dalam daftar itu ditempati Raja Salman bin Abdul Aziz. Wah, itu Raja Salman memanglah. Raja Arab Saudi sekaligus penjaga 2 masjid suci umat Islam. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menduduki posisi keempat. Adapun Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan, MBZ, berada di posisi ke-8. Tapi di Asia Tenggara ada wakil juga ya, Presiden Jokowi. Jokowi mengungguli sejumlah tokoh muslim dunia pada daftar itu. Salah satunya Imam Besar Masjid Al-Azhar Syekh Dr. Ahmad Muhammad Al-Tayyib. Selain Jokowi, Indonesia juga diwakili oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Yahya Khalil Stakuf. Yahya menduduki posisi ke-19 pada daftar 50 tokoh muslim berpengaruh dunia. Wow. Selain itu, Presiden Jokowi juga dinilai sebagai seorang presiden yang berani melawan dominasi Barat. Di mana banyak kepala negara muslim lainnya malah terlihat pasrah dan tak berdaya ketika melawan Uni Eropa ataupun Amerika Serikat. Tapi Presiden Jokowi kembali menceritakan bagaimana keputusan pemerintah melarang ekspor bahan mentah mendapatkan penolakan keras dari sejumlah negara. Yang Jokowi tahan bahan-bahan mentah seperti nikel, batu bara, itu yang mendapat tergugat ya negara-negara yang memerlukan sumber bahan mentah dari Indonesia saat itu, macam tahun-tahun sebelum ini. Bicara saat memberikan pengarahan dalam sidang terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 UNS. Oh ya, Presiden Jokowi sempat diancam oleh Uni Eropa akibat menstop ekspor nikel. Pernah saya dengar tuh info ini guys, yang mana macam negara-negara yang memerlukan sumber bahan mentah dari Indonesia itu berada dalam krisis ya, seketika saat itu ketika Jokowi menghentikan ekspor bahan-bahan mentah ini dari Indonesia. Berani ya Jokowi buat keputusan begitu. Dia tidak takut guys, sebab ya memang kebijakan beliau begitu. Jokowi mengaku sempat ditakut-takuti sebelum mengambil langkah tegas menyetop ekspor bahan mentah. Wow. Ditakut-takuti terus, tak gugat di WTO, tak gugat di WTO. Gugatlah, tegas Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022. Nyali Presiden Jokowi ya guys. Jokowi menekankan di tengah ketidakpastian global, transformasi ekonomi menjadi kunci. Jokowi ingin agar Indonesia bisa memanfaatkan peluang dan momentum di tengah krisis yang terjadi. Indonesia selama ini memiliki komoditas mentah yang bisa dioptimalisasi. Namun, kata Jokowi, selama ratusan tahun produk bahan mentah seperti nikel, batu bara, dan lainnya justru kerap diekspor tanpa dijadikan barang jadi. Kita tidak mendapatkan nilai. Ya, saya pernah dapat info bahan mentah itu apabila diekspor ke luar negara ya, apabila barang itu sudah jadi, lepas itu dijual balik, harganya melambung tinggi. Jadi yang saya nampak di situ Presiden Jokowi mengambil langkah untuk memproduksikan di negara Indonesia sendiri untuk manfaat negara Indonesia dan juga boleh diekspor ke luar negara. Jadi itu yang saya nampak, banyak PT-PT di Indonesia seperti PT Pindad, PT Digantara, PT PAL, itu tuh kilang-kilang ataupun pabrik yang bisa menghasilkan
seperti alutsista, mobil, sebab bahan mentah itu memang dari Indonesia sendiri, tidak perlu diekspor. Kalau macam itu kereta listrik lagi, wow. Kalau sudah di luar negara, kembali pergi Indonesia, barang sudah jadi, dia akan jadi mahal guys. Jadi kebijakan Presiden Jokowi memproduksikan di negara Indonesia negara Indonesia itu sendiri adalah satu keputusan yang sangat bernas dan juga sangat baik guys. Tambah, tidak mendapatkan value added apapun, kata Jokowi. Pada 2020 lalu, Jokowi dengan tegas mengambil kebijakan untuk menyetop ekspor nikel untuk dimanfaatkan di dalam negeri. Hasilnya, nilai ekspor nikel dalam bentuk produk jadi semakin bertambah. 7 tahun lalu ekspor nikel bahan mentah kira-kira sampai US 1,5 miliar dolar. Wow, banyak. Kira-kira Rp 15 sampai 20 triliun. Kita stop, muncul industrialisasi, hilirisasi. 2021 kemarin ekspor kita karena sudah dapat setengah jadi, menjadi US 20,8 miliar dolar. Artinya dari 15 triliun rupiah melompat kurang lebih 300 triliun rupiah. Jelasnya, sekali ganda ya. Baru satu barang yang namanya nikel. Padahal kita memiliki bauksit untuk alumina, tembaga, timah, emas dan komoditas perkebunan dan pertanian, tegasnya. Itu baru satu bahan. Nikel, belum lagi yang lain-lain. Jadi, wow. Jadi kebijakannya itu, menstop itu sebenarnya manfaat ya. Oke. Keputusan Indonesia menyetop ekspor nikel memang mendapatkan penolakan keras dari Uni Eropa. Bahkan, kawasan dapat ancaman juga ya. menggugat keputusan Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia, wow, WTO. Sampai begitu? Enggak apa-apa, ini belum rampung. Saya sudah perintah lagi bauksit tahun ini stop biar digugat lagi. Bauksit stop tahun depan, stop lagi tembaga atau timahnya biar digugat lagi. Makin ditekan, makin Jokowi stop ekspor ke luar negara ya. Itulah keberanian Presiden Jokowi yang saya nampak guys. Katanya, enggak apa digugatin terus, belum tentu kita kalah, tapi belum tentu juga kita menang. Tapi keberanian itu harus kita lakukan. Betul. Kalau kita enggak pernah mencoba, kita enggak akan tahu kita menang atau kalah. Betul. Gagal setelah mencoba itu lebih baik daripada gagal, tetapi tidak berbuat apa-apa tindakan. Tapi Jokowi, dia berani ya membuat keputusan itu. Gasnya. Pemeringkatan yang dirilis di situs tmuslim500.com ini merupakan hasil studi The Royal Islamic Strategic Studies Center, MAPDA, entitas penelitian independen yang berafiliasi Sayang dengan presiden Royal macam nih guys. Al-Bait Institute for Islamic Thought. Cuma tinggal 2 tahun kan. Royal Al-Bait Institute for Islamic Thought adalah sebuah lembaga non-pemerintah dan independen Islam internasional yang berkantor pusat di Amman, ibu kota kerajaan Hashemite Yordania. Jokowi bersanding dengan berbagai pimpinan negara Islam dan sejumlah ulama internasional. TRISC membuat daftar tersebut berdasarkan pengaruh sang tokoh terhadap perkembangan Islam. Pengaruh adalah semua orang yang memiliki kekuatan, baik secara budaya, ideologi, keuangan, politik, atau lainnya, untuk membuat perubahan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Muslim atau dunia Muslim. Kata TRISC dalam buku The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslims 2023. Pada buku itu, TRISC mencantumkan profil singkat Jokowi. Jokowi disebut sebagai pemimpin negara yang menguasai 8 warisan dunia. Ia juga diperkenalkan sebagai pemimpin yang memiliki 78 juta pengikut atau followers di media sosial. Selain itu, TRISC juga menceritakan latar belakang Jokowi hingga menjadi Presiden Indonesia. Mereka pun menyebut Jokowi sebagai politikus bersih. Dia menempa reputasi karena menjadi politikus bersih, menghindari kasus korupsi dan nepotisme yang menggoda kebanyakan politisi, tulis TRISC. Mendapat pujian ya dari dunia luar. Besar tokoh Muslim dunia versi TRISC sejak 2014. Posisi tertinggi yang pernah ia tempati adalah urutan ke-11 yang ia peroleh pada 2014 dan 2015. Mengenai 14-15 permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia, saya menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia,
melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Namun, saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Bagian kemanusiaan Saya siap. sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan. Kita Mantap. paham bahwa G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia. Nah, ekonomi lagi. Kalau kita bicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat dua hal besar yang mempengaruhi saat ini, yaitu yang pertama, pandemi COVID-19, dan yang kedua, perang di Ukraina. Dua perkara itu, COVID dengan perang Ukraina. Jadi yang kita fokus di sini ada beberapa perkara ya, yaitu rupanya Presiden Jokowi pernah ranking ke-11 di peringkat dunia pemimpin Muslim paling berpengaruh ya, tahun 2014 dan 2015. Ini info yang baru saya tahu guys. Dan dari segi dunia luar, macam tadi tu yang saya nampak, Indonesia tidak menghantar bantuan alutsista, tetapi bantuan kemanusiaan dia akan hantar, sebab Jokowi ini adalah banyak kepada misi perdamaian ya, kedamaian. Dia cinta pada kedamaian, dan banyak juga yang saya nampak kenapa kabar-kabar ya, kenapa Indonesia tidak hantar alutsista membantu di Ukraina, Rusia begitu kan. Sebenarnya Jokowi tidak mau menghantar itu disebabkan itu kira konflik yang melibatkan ya dua negara itu usah dicampur dengan bantuan alat-alat ketenteraan ya. Tetapi Jokowi mengambil pendekatan untuk misi kemanusiaan, membantu dari segi misi kemanusiaan dia akan hantar. Jadi inilah keberanian Presiden Jokowi sampai dia boleh stop bahan-bahan mentah dari negara Indonesia untuk diekspor ke luar negara semata-mata untuk membangunkan negara Indonesia itu, walaupun mendapat ancaman-ancaman dari Uni Eropa apabila Presiden Jokowi stop bahan seperti nikel, batu bara, emas, tembaga begitu kan. Tapi yang saya nampak kesan daripada dia stop itu bahan-bahan mentah itu, Indonesia lagi bertambah maju dan berkembang ya. Peluang-peluang pekerjaan semakin meningkat di Indonesia dan ekonomi negara Indonesia meningkat juga. Dan seiring dengan itu, pantas saja Indonesia sekarang ini tergolong dalam G20, yaitu negara ekonomi berkembang. So inilah keberanian Jokowi, dia berani membuat satu keputusan untuk untuk kebaikan jangka masa yang panjang. So semoga Presiden Jokowi terus diberi kesehatan dan juga dapat terus membangunkan negara Indonesia. Dan bagi saya dia tinggal 2 tahun kan, kalau boleh bersambung lagi kan, sebab dia ni tanpa korupsi, lepas tu telus cara dia melaksanakan tugasnya. Tapi apa boleh buat, kita tunggu dan lihat apa yang akan berlaku. Semoga ada keajaiban yang berlaku terhadap Presiden Jokowi. Saya pun tidak sabar juga melihat Presiden Jokowi merasmikan ibu kota baru di Nusantara tuh. Kalau jadi, wow, itu lagi keren di Kalimantan tuh guys. So, apapun terbaik, info ini sangat menarik. Bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komen di bawah. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.